Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1978 di Kryvyi Rih, sebuah kota industri yang terletak di Ukraina Tengah. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat industri baja terbesar di Uni Soviet, penuh dengan deretan pabrik, kawasan tambang, dan blok-blok apartemen bergaya Soviet yang kelam dan monoton. Kehidupan masyarakat di kota ini keras, kering, dan dibentuk oleh atmosfer industrialisasi yang berlebihan. Namun di balik kepadatan asap pabrik, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah citra bangsanya di mata dunia. Zelensky tumbuh di lingkungan keluarga kelas menengah Soviet yang penuh disiplin. Ayahnya, Oleksandr Zelensky, adalah seorang profesor matematika dan komputer di sebuah institut teknik. Sementara ibunya, Rima Zelenska, bekerja di bidang teknik juga. Didikan keluarga yang syarat dengan latar belakang akademik menjadikan Zelensky sejak kecil terbiasa dengan lingkungan intelektual. Ia bukan berasal dari keluarga politisi, bukan pula dari dinasti oligarki, melainkan dari kelas pekerja terdidik yang mencoba bertahan dalam dinamika sosial Uni Soviet menjelang keruntuhannya. Masa kecil Zelensky dibentuk oleh realitas kompleks identitas Ukraina di bawah naungan Uni Soviet. Sebagai bagian dari Republik Sosialis Soviet Ukraina, masyarakat hidup dalam ambiguitas antara kebanggaan lokal terhadap budaya Ukraina dan tekanan untuk tunduk pada identitas Soviet yang lebih luas. Zelensky, yang berasal dari keluarga Yahudi, juga membawa lapisan identitas minoritas yang kerap menghadapi diskriminasi halus dalam struktur masyarakat Soviet. Meski demikian, keluarga ini relatif aman karena posisi sang ayah yang dihormati di dunia akademik. Namun status sebagai bagian dari komunitas Yahudi tetap meninggalkan jejak dalam perjalanan hidup Zelensky, khususnya dalam pemahamannya tentang marginalisasi dan perjuangan identitas. Ketika beranjak remaja, Zelensky menunjukkan minat besar pada dunia seni dan hiburan. Meskipun memiliki latar belakang akademis yang kuat dan sempat mengikuti jalur pendidikan hukum di Universitas Ekonomi Nasional Kiev, hatinya lebih condong ke arah seni pertunjukan. Di sekolah menengah, ia aktif dalam berbagai kegiatan drama dan musik. Ia bahkan sempat bermimpi untuk menjadi musisi dan sering tampil dalam acara-acara kecil. Karakternya yang humoris membuatnya menonjol di kalangan teman-temannya. Dari sinilah muncul kecenderungan untuk memanfaatkan komedi sebagai alat komunikasi sekaligus sarana menyampaikan kritik sosial secara terselubung. Pada pertengahan tahun 1990-an, Ukraina mengalami transisi besar setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Negara ini memasuki fase penuh dengan gejolak. Ekonomi hancur, inflasi meroket, oligarki bermunculan, dan institusi politik dipenuhi dengan korupsi. Di tengah situasi kacau ini, Zelensky menemukan jalannya di dunia hiburan. Tahun 1997 menjadi titik balik, ketika ia bersama dengan teman-teman universitasnya membentuk sebuah kelompok teater komedi bernama Kvartal 95. Nama kelompok ini diambil dari distrik tempat mereka tinggal, sebuah simbol akar dan identitas kebersamaan. Kvartal 95 awalnya hanya tampil di acara-acara kecil, tapi kemudian ikut serta dalam KVN, yaitu sebuah kompetisi komedi televisi populer yang berakar dari era Soviet. Penampilan mereka penuh dengan sketsa satir, lelucon politik, dan parodi kehidupan sehari-hari yang segera menarik perhatian publik. Zelensky dengan cepat menjadi wajah utama kelompok tersebut berkat harismanya, kecerdasannya dalam mengimprovisasi, dan kemampuannya menjalin kedekatan emosional dengan penonton. Kesuksesan Kvartal 95 melesat seiring berkembangnya televisi Ukraina pasca Soviet. Pada awal tahun 2000-an, mereka berhasil masuk ke saluran-saluran televisi besar dan mendirikan perusahaan produksi media yang mengusung nama yang sama. Kvartal 95 tidak hanya memproduksi sketsa komedi, tapi juga film, serial televisi, dan berbagai proyek hiburan lain. Salah satu ciri khas produksi mereka adalah keberanian mengkritik politik dan kondisi sosial Ukraina. Meskipun dibungkus dengan humor, dalam masyarakat yang frustasi dengan korupsi dan juga oligarki, humor semacam ini menjadi katarsis dan sarana perlawanan pasif.
Zelensky mulai dikenal luas bukan sekedar entertainer, tapi juga sebagai suara publik yang berani menyentil kekuasaan. Perjalanan karir Zelensky di dunia hiburan mencapai puncaknya ketika ia membintangi serial televisi yang berjudul Sluha Narodu atau Servant of the People yang tayang pada tahun 2015. Dalam serial ini, Zelensky berperan sebagai seorang guru sekolah sederhana bernama Vasil Holobrodko yang secara terduga terpilih menjadi presiden setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya mengkritik keras korupsi di pemerintahan. Serial ini menjadi fenomena besar di Ukraina, tidak hanya karena kualitas produksinya, tapi juga karena kisahnya yang merefleksikan keputusan masyarakat terhadap elit politik yang dianggap gagal membawa perubahan. Ironisnya, serial fiksi ini justru menjadi kenyataan beberapa tahun kemudian, ketika Zelensky sendiri mencalonkan diri sebagai presiden dengan janji memberantas korupsi dan membawa politik yang bersih. Namun sebelum sampai ke titik itu, penting dipahami bagaimana latar sosial politik Ukraina membentuk jalan bagi lahirnya sosok seperti Zelensky. Ukraina pasca tahun 1991 adalah negara dengan identitas nasional yang masih rapuh. Terbelah antara wilayah barat yang cenderung pro-Eropa dan wilayah timur yang dekat dengan Rusia. Politik Ukraina penuh dengan tarik-menarik kepentingan. Korupsi merajalela, oligarki menguasai ekonomi dan media, sementara rakyat kecil semakin terhimpit. Revolusi Oranye pada tahun 2004 dan Euromaidan pada tahun 2014 adalah dua momen besar ketika rakyat turun ke jalan menuntut perubahan. Kedua peristiwa itu juga meninggalkan kekecewaan karena harapan reformasi seringkali dikhianati oleh elit politik baru yang pada akhirnya terjerat praktik lama. Di tengah siklus kekecewaan inilah, sosok entertainer seperti Zelensky muncul sebagai alternatif. Seorang dari luar lingkaran politik yang dianggap jujur, dekat dengan rakyat, dan tidak terkontaminasi oleh sistem lama. Kvartal 95 sendiri semakin berperan besar dalam membentuk opini publik Ukraina. Melalui program-programnya, mereka menyoroti isu-isu korupsi, ketidakadilan, dan absurditas politik sehari-hari. Zelensky dengan cerdik menggunakan humor untuk melucuti aura kekuasaan dan mendekonstruksi citra para politisi. Dalam konteks masyarakat Ukraina yang jenuh dengan propaganda formal, pendekatan satir ini terasa segar dan membebaskan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebelum terjun langsung ke politik, Zelensky sudah memainkan peran politik lewat panggung komedi. Ia belajar bagaimana membaca aspirasi rakyat, bagaimana menyalurkan kemarahan publik dalam bentuk tawa, dan bagaimana menciptakan narasi alternatif tentang masa depan bangsa. Meski demikian, kehidupan pribadi Zelensky tetap relatif sederhana. Ia menikah dengan Olena Kiesko, teman sekolah yang kemudian menjadi penulis skenario untuk Kvartal 95. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak. Keluarga kecil ini tampil sebagai potret rumah tangga biasa, jauh dari gemerlap dunia selebritas. Hal ini semakin memperkuat citra Zelensky sebagai sosok yang membumi, dekat dengan rakyat, dan bukan bagian dari elit kaya raya yang menguasai negeri. Ketika masuk akhir dekade tahun 2010-an, krisis politik Ukraina semakin dalam. Invasi Rusia ke Crimea pada tahun 2014 dan perang di Donbas mengguncang stabilitas negara. Pemerintahan Petro Poroshenko dianggap gagal menyelesaikan konflik, gagal memberantas korupsi, dan terlalu sibuk dengan agenda elit. Kecewaan rakyat mencapai pada puncaknya. Dan dalam suasana ini, Zelensky bersama Kvartal 95 meluncurkan partai politik baru, yang ironisnya diberi nama sama dengan serial televisi yang ia bintangi, Sluha Narodu, Servant of the People. Langkah ini awalnya dianggap lelucon oleh banyak pengamat, namun ternyata resonansi dengan rakyat sangat kuat. Sosok fiksi, Holoborodko, yang sederhana dan jujur melebur dengan citra Zelensky sebagai entertainer yang berani. Garis tipis antara realitas dan fiksi runtuh. Rakyat Ukraina melihat dalam diri Zelensky bukan hanya sekedar aktor, tapi simbol harapan yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu fenomena politik yang paling unik di abad ke-21. Seorang pelawak tanpa pengalaman politik formal meloncat langsung ke kursi presiden negara yang sedang berperang.
Ketika Zelensky resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada malam pergantian tahun 2019, banyak pihak menganggap langkah itu sekedar gimmick atau lanjutan dari popularitas serial Servant of the People. Namun apa yang awalnya tampak seperti humor, segera berubah menjadi fenomena politik serius. Dalam waktu yang singkat, Zelensky menjelma dari seorang entertainer menjadi kandidat terkuat yang mengancam para politisi kawakan. Ia tidak hanya memanfaatkan popularitas pribadi, tapi juga berhasil mengkristalkan aspirasi rakyat Ukraina yang jenuh terhadap elit lama. Zelensky hampir tidak pernah menghadiri debat politik konvensional pada awal pencalonannya. Ia memilih media sosial, platform digital, dan interaksi langsung dengan rakyat melalui tur-tur singkat. Kvartal 95 dan jaringan medianya memainkan peranan besar, menciptakan konten yang mudah viral, memancing diskusi publik, dan membangun citra bahwa Zelensky adalah pemimpin baru yang jujur, bersih, dan dekat dengan rakyat. Ia menolak retorika politik yang panjang lebar, menggantinya dengan bahasa sederhana, penuh humor dan narasi moral. Kampanyenya sangat populis, tetapi juga strategis. Zelensky jarang memberi detail teknis tentang programnya. Sebaliknya, ia fokus pada pesan inti. Ukraina harus bebas dari korupsi, sistem lama harus dihancurkan, dan politik harus dikembalikan pada rakyat. Slogan-slogan ini terdengar sederhana, bahkan kosong bagi sebagian pengamat. Namun justru resonan dengan rakyat yang lelah dengan janji-janji teknis yang selalu dikhianati. Narasi anti korupsi menjadi pondasi utama. Lawannya, Petro Poroshenko, mencoba menampilkan diri sebagai satu-satunya benteng melawan Rusia. Seorang negarawan berpengalaman yang sudah mengendalikan negara dalam masa perang. Tetapi citra Poroshenko sudah rusak oleh tuduhan korupsi, oligarki, dan kegagalan reformasi. Zelensky menempatkan dirinya sebagai kebalikan. Outsider, bersih, orang biasa. Akhirnya keduanya bertemu dalam debat besar di Stadion Olimpiski. Momen itu menjadi simbol kontras. Seorang politisi tua penuh dengan retorika melawan seorang entertainer yang berbicara dengan sederhana, tapi langsung menyentuh publik. Hasilnya mencengangkan. Pada putaran pertama, Zelensky unggul telak atas Poroshenko dan kandidat lain. Pada putaran kedua, ia memenangkan lebih dari 73% suara. Salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Ukraina modern. Kemenangan ini bukan sekadar hasil kampanye, tapi ledakan frustasi publik terhadap elit lama. Zelensky dipilih bukan karena program detailnya, tapi karena simbolnya, yaitu representasi harapan akan perubahan. Namun, kemenangan ini sekaligus membuka babak baru penuh resiko. Ukraina pada tahun 2019 terjebak dalam konflik di Donbas, masih berhadapan dengan Rusia, dan masih tenggelam dalam korupsi oligarki. Seorang komedian tanpa pengalaman politik, kini harus memimpin negara yang berada di garis depan geopolitik dunia. Dunia menatap dengan rasa ingin tahu, skeptis, bahkan cemooh. Tapi bagi rakyat Ukraina, momen itu adalah deklarasi bahwa mereka berani mencoba jalan baru, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Zelensky tidak lagi sekedar memerankan seorang presiden di layar kaca. Ia kini benar-benar menjadi seorang presiden, dengan semua konsekuensi yang menyertainya. Kepemimpinan Zelensky yang lahir dari euforia rakyat ternyata tidak sepenuhnya mulus. Meski awalnya dipandang sebagai simbol perubahan, langkah-langkahnya di kursi kepresidenan justru menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai arah. Salah satu yang paling mencuat adalah keterkaitannya dengan isu korupsi dan oligarki. Pada tahun 2001, namanya muncul dalam Pandora Papers, dokumen investigasi global yang mengungkap kepemilikan aset tersembunyi di luar negeri oleh banyak pejabat dunia. Zelensky disebut memiliki jaringan perusahaan offshore bersama dengan rekan-rekannya di Kvartal 95. Meskipun ia selalu membantah bahwa aset itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Fakta ini mencoreng citra awalnya sebagai sosok anti korupsi dan menimbulkan tanda tanya. Apakah ia benar-benar berbeda dari politisi lama? Atau hanya sekedar wajah baru dengan pola yang lama? Selain itu, janji untuk menghentikan perang di Donbas dan membangun perdamaian dengan Rusia terbukti sulit diwujudkan. Zelensky awalnya mencoba berdialog, bahkan melakukan dengan Vladimir Putin pada tahun 2019.
namun eskalasi justru meningkat. Puncaknya, invasi besar-besaran Rusia pada bulan Februari tahun 2022 mengubah jalannya sejarah Ukraina. Zelensky yang awalnya dikritik karena dianggap naif dan kurang berpengalaman, justru bertransformasi menjadi simbol perlawanan global. Dunia menyaksikan bagaimana ia menolak tawaran evakuasi dari Amerika Serikat dan memilih bertahan di Kiev, mengumandangkan pesan ikonik, "Saya butuh amunisi, bukan tumpangan." Gestur ini mengubah persepsi publik internasional, menjadikannya figur heroik dalam narasi perlawanan demokrasi melawan otoritarianisme. Namun, bagi sebagian kalangan, narasi heroik ini juga dituding penuh manipulasi oleh media, karena pada saat bersamaan, Ukraina terus-menerus menerima bantuan besar-besaran dari Barat yang memperpanjang konflik. Zelensky juga dikritik karena gaya kepemimpinannya yang dianggap otoriter. Beberapa media oposisi dibatasi, partai politik tertentu dibekukan, dan langkah-langkah pemerintahannya dipandang terlalu keras atas nama stabilitas nasional. Para pengkritik menilai ia memusatkan kekuasaan dengan dalih perang, sementara para pendukungnya menyebut itu sebagai langkah darurat demi kelangsungan negara. Kontroversi lain muncul dari tuduhan bahwa ia terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga menjadikan Ukraina pion dalam konflik geopolitik besar. Ia dianggap kehilangan kemandirian politik. Meski bagi sebagian pihak, aliansi ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Di sisi domestik, janji reformasi ekonomi dan pemberantasan korupsi masih berjalan dengan lambat. Oligarki tetap memiliki pengaruh besar, dan upaya Zelensky mengatasi mereka melalui undang-undang khusus justru dinilai setengah hati. Beberapa rekan dekatnya juga terseret skandal, menambah keraguan atas komitmennya. Kecewa pada lambatnya reformasi, sebagian rakyat kembali meragukan apakah presiden ini benar-benar mampu membawa Ukraina keluar dari lingkaran lama. Namun sejarah seringkali ditulis bukan hanya oleh keberhasilan internal, melainkan juga oleh simbolisme global. Dalam perang melawan Rusia, Zelensky menjadi wajah perlawanan Ukraina, ikon perjuangan demokrasi yang dikagumi di Barat. Ia tampil di parlemen-parlemen dunia, memohon dukungan militer, dan menggunakan diplomasi media secara agresif. Gaya komunikasinya yang dibentuk sejak lama di panggung hiburan menjadi senjata ampuh. Ia tahu bagaimana menciptakan narasi, membangun simbol, dan menggerakkan emosi massa. Inilah warisan terbesarnya, sekaligus sumber kontroversinya. Sebagian memandangnya sebagai pemimpin luar biasa yang mengubah Ukraina menjadi simbol global. Sebagian lagi menilainya sebagai aktor ulung yang memainkan panggung politik dunia dengan dukungan Barat. Pada akhirnya, kisah Zelensky adalah kisah paradoks. Dari seorang komedian yang lahir di kota industri Soviet, ia naik menjadi presiden tanpa pengalaman politik. Dari simbol anti korupsi, ia terseret isu offshore. Dari harapan perdamaian, ia menjadi presiden perang. Dari entertainer, ia menjelma menjadi ikon global. Kontroversi itu tidak bisa dilepaskan, karena di balik heroisme selalu ada pertanyaan tentang strategi, kepentingan, dan realitas politik. Tapi satu hal yang pasti, nama Zelensky kini tercatat dalam sejarah dunia, bukan hanya sebagai pemimpin Ukraina, melainkan sebagai simbol unik dari zaman ketika politik, media, hiburan, dan perang saling melebur dalam satu figur yang kontroversial sekaligus monumental.